Tapi silicone mold-nya aku submit di assignment yang sebelumnya, Sir. Yang khusus untuk silicone mold. Jadi ini hasilnya, tapi nggak semuanya aku pakai sih. Terus kemarin kan aku sempat asisten sama Sir. Terus Sir bilang kayak explore bentuk-bentuknya lagi. Jadi ini aku hasil akhirnya kayak gini, Sir. Aku yang kotak ini dalamnya aku pakai kertas mika. Aku gunting-gunting gitu. Sama sisanya yang lain aku pakai glitter. Tapi kayak cuman di permukaan bawahnya doang. Biar atasnya kayak masih bening gitu. Um, Terus ini aku kayak ada yang aku ubah-ubah sih. Sampingnya ini ada yang kayak lingkaran gitu. Terus ada yang warnanya aku beda-bedain gitu, Sir. Tapi bentuknya semua sama. Pas proses nyetak resinnya juga gak ada masalah apa-apa sih, Sir. Keringnya juga cepet. Gitu aja, Sir. Oke, fungsinya apa tuh? Ini tadinya aku mau bikin mood lamp, cuman aku kayak nggak ada apa lampu kecil gitu, Sir. Jadi aku nggak bisa ituin lampunya dari dalam. Mestinya Bisa kayak di dalam sini gitu, Sir. kamu coba pinjam HP-nya siapa, taruh torchnya dari belakang gitu, terus difoto lagi dari atas dengan sinar dari belakang gitu. Pengen lihat sinar dari belakangnya kayak apa gitu kalau ada yang dikasih ini. Ya, di ruangan gelap juga boleh kayaknya. Iya, Sir. Coba. Sebenarnya aku udah coba sih pakai flashlight, cuman kayak nggak cukup terang gitu, jadi nggak ada bedanya. Oh ya. Oke. Iya. Ya oke sih untuk dari looknya sih quite menarik. Oke, thank you, Gaby. Thank you, Sir. Thank you. Silakan Ginaya. Halo, aku coba share screen dulu ya, Sir. Oke. Udah kelihatan ya, Sir? Ya, sudah. Oke, jadi punya aku kayak gini. Awalnya tuh aku inspirasinya tuh pengen buatnya kayak labirin gitu kan, Sar. Cuman di tengah-tengah kayak ngedesain-desainnya gitu, aku kayak dapet bentuk yang kayak unik gitu. Dia kayak structure kayak apa ya? Kalau dia kayak kayak gedung gitu. Jadi aku coba buat tempel-tempelin aja gitu waktu desainnya. Oh ya, kalau buat material sendiri aku pakai glitter. Terus waktu buat itu ternyata ada resin yang kayak ngegumpal gitu. Terus aku pakai thinner buat ngecairinnya. Cuman waktu dia waktu dia kering warnanya kayak lebih beda gitu, Sar, kayak lebih pekat. Ya warnanya kayak lebih pekat gitu, pekat ke kuning-kuningan. Gara-gara aku campur thinner. Jadi nggak se-clear yang kayak resinnya. Ini kalau dilihat dari sisi-sisi yang lain kayak begini. Terus aku ada juga buat yang bentuk yang lain. Dia bentuknya yang kayak gini di kanan, terus belakangnya dia kayak kebuka. Cuman ini agak gagal sih. Cuman kalau menurut aku kayak masih berbentuk gitu, jadi aku masukin aja. Terus kalau dilihat
itu yang dicampur thinner jadi lebih pekat gitu warnanya, nggak se-clear yang dari resinnya gitu. Terus ini aku ada sedikit video pendek buat resinnya. Aku campur langsung glitternya ke resinnya. Oh ya, terus buat silikonnya itu awalnya aku mau pakai yang silikon mold yang aku buat sendiri gitu kan, Sar. Cuman kayak nggak bisa gitu karena silikon moldnya tuh kayak udah habis. Karena aku buat beberapa kali dan beberapa kali itu juga kayak gagal gitu, dan karena waktunya juga mepet, jadi plan B-nya aku harus pakai silikon mold yang ada. Tuh, jadi lanjutannya kayak gini. Terus aku amplas juga bagian samping-sampingnya karena agak sedikit kasar. Ini yang waktu dicampur thinnernya jadi kayak gini warnanya. Terus glitternya juga kayak malah jadi turun gitu dia. Nggak merata. Terus kalau buat lemnya aku pakai lem tembak. Aku berapa kali pakai lem Korea, terus lem-lem yang lain tuh ternyata kayak dia nggak mau nempel, nggak tahu kenapa. Terus setelah aku research, ternyata lemnya itu buat resinnya dia kayak ada lem sendiri gitu. Tapi aku coba pakai lem tembak, ternyata dia mau nempel. Terus hasilnya kayak gini. Oke, that's all, sir. Thank you. Oke, thank you Gina ya. Ya, jadi itu ya konklusinya, kalau resin kamu udah mulai tua gitu ya, kadang-kadang waktu umurnya dia ada kayak shelf life-nya. Nah, itu biasanya mengental. Jadi belum dikasih katalis tapi mengental untuk yang poly resin ya ini. Tapi bisa di-dilute lagi dengan thinner. Terus thinnernya kemarin untuk bantuin Ginaya, aku research mesti pakai thinner yang yang tipe A ya. Jadi thinner pun ada dua macam, biasanya ada yang tipe B itu untuk lebih plastik-plastik jenis lain lagi. Terus kalau untuk yang tipe epoxy dan poly itu mesti pakai thinner tipe A ya. Iya, Tapi kemarin kayaknya, aku pakai tipe A juga, cuman kayaknya aku masukin thinner resinnya tuh kayak kebanyakan gitu loh, Sar. iya, Jadi kebanyakan, terus ya itu tadi dia jadi nggak butek kelihatan. gitu ya. Hasilnya nggak sebagus sebelumnya gitu. Jadi agak butek. Iya, agak butek. Tapi ya sedikitnya masih bisa dipakai gitulah daripada dibuang doang gitu rasanya. Ya. Oke, jadi itu ada konklusi bisa gitu juga gitu. Ya aku nggak tahu ya, belum pernah cobain ke UV resin dan yang lain-lain. Tapi ya bisa aja sih kalau kalian cobain gitu ya. Itu kayak gitu-gitu sih biasanya, eksperimen-eksperimen gitu yang bikin kamu nambah more understanding better than other people gitu. Ada understanding extra atau learn something new gitu ya. Ya kayak si Rafael tadi pakai coba yang Lycal yang fleksibel gitu. Itu kan jadi kayak another understanding, oh resin ada juga yang kayak gini, resin bisa digini juga gitu. Jadi kayak gitu-gitu sih valuable for me. Terus ya hasilnya ya kayak gitu sih ya, maksudnya gara-gara kamu limited bentuknya pakai bentuk yang dari silikon yang dibeli gitu ya, jadi ya agak susah gitu untuk take away bahwa itu kayak mold cupcake atau mold puding gitu. Iya benar. Cuman yang ada satu sih silikon mold aku yang aku buat berhasil. Aku tetap pakai juga, cuman kayak nggak terlalu kelihatan. Soalnya sebenarnya ini aku mix sama bulatan yang kecil. Yang bulatan kecil itu aku pakai mold aku sendiri. Cuman karena aku timpa-timpa dan lebih banyak yang gede, jadi dia nggak terlalu kelihatan nih. Kayak di bawah ini kan kecil gitu karena aku pakai yang itu. Cuman dia kayak nggak terlalu kelihatan jadinya. Oke. Ya menarik juga sih. Jadi kayak igloo gitu ya, construction igloo. Iya, Sir. Ya, atau orang-orang yang bikin rumah-rumah yang dari bekas botol apa gitu ditumpuk-tumpuk ya, mirip-mirip kayak gitu kesannya. Secara warna mungkin glitter kamu agak kebanyakan kayaknya, aku rasa. Mungkinnya Iya, Sir, kamu kayak less glitter kebanyakan. mungkin lebih menarik. Oke, thank you Ginaya.
Thank you, sir. Silakan, Marcella. Habis Marcella, Shelly dulu ya. Oke, sir. Oke. Jadi ini resin aku. Ini tuh konsepnya itu kayak aku kan terinspirasi dari Api Unggun, terus kemarin Sir kasih aku video, jadi aku kayak terinspirasi dari sana lagi. Terus aku kayak terinspirasi juga dari Fairy Tail, jadi aku kasih warna ungu. Jadi ini ininya, tapi ini kayak kurang rapi banget karena aku belum dipoles sama sekali. Ini self evaluation. Nanti Sir bisa baca. Terus jadi ini aku itu potong kayu dulu, terus dibakar, terus gini. Terus aku tapi nempelnya pakai kayunya itu pakai yang UV resin, tapi cuman yang itu doang. Terus aku bikin clay. Terus yang ini aku cetak. Tapi nggak tahu kenapa claynya itu kemarin di sini tuh jadi ngumpul-ngumpul gitu pas mau dikeluarin. Kayak aku salah pakai clay, tapi akhirnya aku copot-copotin pelan-pelan. Akhirnya keluar semua. Terus ini aku cat pakai akrilik. Tapi kayak salah, harusnya pakai yang warna transparan, tapi aku pakainya cat akrilik. Terus ini aku pas di sini aku udah suruh om aku buat lepasin akriliknya karena keras banget. Tapi aku bingung soalnya kan di sini warnanya warna-warni. Tapi pas jadi kayak agak hitam-hitam gitu, Sir. Nggak tahu kenapa. Kayak karena cahaya juga sih. Terus ini aku mau kasih video. Ayo Pak. Oh, terus ini aku kayak aku harus butuh pencahayaan lebih gitu biar lebih bagus. Karena kalau nggak kayak gelap banget. Terus kayaknya sinar aku tuh ketutupan gitu di bawah sama akriliknya, jadi tidak menerangkan semuanya itu loh. Udah deh. Oke, thank you. Ya, masalah kamu yang paling gede itu pewarnanya. Gara-gara kamu pakai pewarna akrilik itu nggak bakal transparan misalnya. Jadi ya kayak nge-cover light-nya. Padahal kamu kan maunya kayak lampu transparan semua. Jadi mestinya sih belinya yang liquid. Yang emang buat pewarna resin yang dalam bentuk liquid atau paste. Itu yang bikin transparan. Atau pakai ink, alcohol base ink. Itu juga transparan. Jadi masalah kamu yang paling gede itu sih kayaknya. That's one of the big problem. Hitam gitu ya, Sir? Iya, soalnya kan akrilik kan nggak transparan, jadi opaque, jadi nutupin cahaya. Oh ya. Iya. Terus kedua kendalanya apa ya? Bedanya gara-gara itu ya. Tugasnya kan mestinya modular, tapi akhirnya malah kamu milihnya doing something yang nggak begitu. Iya, Sir. Nggak begitu modular. Terus Kayak kind of last minute lagi gitu. Kamu kasih aku, Sir, aku mau bikin ini tapi kayak tinggal 2 minggu lagi atau apa gitu. Jadi kayak aduh ya, Sir, aku kayak time management aku parah banget sama iya. Sir. Oh, udah baik banget sih. Waktu lebih dari sebulan. Oh my god. Kamu sadar sendiri ya. Oke. Ya, Sir, sadar banget. Oke, thank you, Marcelo. Iya. Nanti ada Depannya jaga waktunya yang lebih baik. apa, Sir? Oke, Sir. Thank you. Silakan Shelly. Iya, Sir.
Silakan. Aku minta tolong Naila share screenshot. Oke. Ya habis ini juga langsung Naila aja ya. Sekaligus. Iya, jadi ini mode aku. Udah kelihatan. Next, Sudah. langsung next aja Naila. Ini apa sih namanya cetakannya, silikonnya. Terus ini pas udah jadinya. Yang segitiga lupa aku fotoin. Itu jadi aku tambahin bunga-bunga gitu. Yang kayak segi itu aku warnain. Nextnya ini pas udah jadinya. Gitu, Sar. Oke. Inspirasinya apa ya? Modelnya aku inspirasinya ya per modul gitu, terus aku campurin komposisinya, aku gabung-gabungin aja. Kalau per modulnya yang segi 6 itu ya, dari kayak sayap burung merak gitu, tapi nggak ada sayap motif-motifnya, cuma kayak garis-garis gitu. Oke. Ya mungkin itu aja sih, komposisi akhirnya boleh dimain-mainin lagi sih, dimain-mainin. Sekarang kayaknya Itu base-nya betul. terlalu lebar, jadi kayak kurang dynamic. Kalau kamu bisa make it like stand in the diagonal atau bikin kayak kerucut kecil tapi di hang atau apa, mungkin lebih menarik lagi. Sekarang ya oke lah, menarik tapi agak terlalu bottom heavy gitu ya, perasaannya. Padahal modul-modul kamu bikinnya tuh kayak light. Iya, jadi mungkin komentarku ke arah sana aja sih. Kalau kamu mau coba-coba main-mainin lagi itunya, composition akhirnya bisa. Secara model sih ya oke, quite interesting gitu ya, ada lubang-lubang dan berhasil. Finishingnya juga kayaknya oke. Jadi ya itu aja sih, palingan permainan komposisi akhirnya itu bisa lebih coba kamu variasi-variasikan. Oke, thank you Shelly. Oke, Sar. Thank you, Sar. Silakan Naila. Oke, Sir, sebentar. Oke, jadi kalau untuk UTS resin ini, konsepnya aku di sini bikin resin lamp, terus terinspirasi dari bentuk karang sama jamur. Terus aku gabungin kedua itu buat bentuk jadi satu komposisi. Nah, kalau buat modelingnya ini, aku bikinnya pakai bentuk silinder, pakai clay sama bentuk setengah bulat, pakai 3D print. Terus selanjutnya aku cetak pakai untuk pembuatan moldnya. Terus aku juga pengen bikin lampunya tuh terlihat unik sama aneh gitu dengan bentuk karang transparan sama aksen bola-bola kecil warna salmon. Terus resin-resin ini aku susun beraturan sama balance, jadi kayak terlihat clean. Nah, terus juga warna salmon sama aksen bola-bolanya sendiri itu perlihatin playful atau manis. Untuk material saya sendiri, di sini aku pakai resin dan katalis, clay, sama pewarna resin. Jadi selama prosesnya itu yang pertama, aku bikin 3D modeling, sebenarnya ada 3 macam. Terus kayak yang ini aku sebenarnya nggak aku print, ini aku pakai clay aja. Sisanya aku pakai 3D print. Terus aku cetak ke mold. Cuman sebenarnya yang ini yang bulat ini agak gagal soalnya dia miring dan ngambang gitu. Yang ini berhasil, tapi terus yang ini juga sebenarnya gagal soalnya
terlalu tipis, jadi pas aku cabut resinnya itu dia robek. Terus ini juga, ini pas aku bikin bintik-bintik pakai clay-nya. Terus aku masukin ke silikon mold-nya di sini. Terus aku juga bikin silikon mold baru, soalnya biar lebih cepat gitu, biar banyak. Nah, pas aku masukin si clay-nya ini, jadi itu bertahap juga. Soalnya kalau aku masukin langsung semuanya, si bintik-bintik si clay-nya ini, dia nanti ngambang semua, jadi nggak balance gitu, nggak jadi jelek gitu, cuman di atas, di bawahnya doang dia ada clay-nya. Terus ini pas aku bikin resinnya, terus juga ini pas aku ambil si resinnya yang udah keras dari moldnya. Nah, sebenarnya aku juga udah coba-coba bikin pas awal pakai mold-mold yang aku punya. Terus ini aku coba dari yang transparan aja, terus aku pakai chalk gitu. Terus aku pakai pewarna resinnya. Ini juga, ini yang transparan. Terus aku coba tambahin warna biar gradasi gitu di sini. Pakai si clay juga. Tapi jadinya aku ambilnya cuman yang transparan sama pakai clay, jadi nggak pakai pewarnanya. Terus buat hasilnya kayak gini. Jadi sebenarnya ini untuk keseluruhannya jadi kayak lebih ke jamur, nggak begitu kelihatan si karangnya. Tapi untuk modulnya sendiri emang aku terinspirasinya dari karang. Terus ini juga ini kayak ada setengah bulatnya itu kepala jamurnya. Ini kalau misalnya pakai lampu, sebenarnya aku juga nggak punya lampu kecil gitu buat, sebenarnya emang mood lamp, cuman aku nggak punya lampu kecil pas itu, jadi aku tambahinnya flashlight gitu dari bawah. Ini juga videonya. Ini yang nggak pakai lampu. Terus ini, oh ya, aku juga nyatuin semuanya itu pakai resin, jadi emang lumayan lama keringnya. Mungkin kalau pakai lem bakal lebih cepat kering. Terus ini yang pakai lampu. Udah segitu aja sih, Sar, dari aku. Thank you. Oke, thank you Nela. Ya hasilnya sih oke terakhir ya. Yang dengan lampu sih bagus. Mungkin yang kurang for me itunya aja sih, bagian kepala mushroomnya tuh tampangnya masih kelihatan banget kayak itu kayak dari mangkok gitu ya, kamu cash ya. Iya, ini yang ininya atasnya aku pakai mangkok. Yeah. Jadi kayak gitu-gitu tuh mesti lebih sensitif sih kita. Soalnya banyak shape gitu ya, gara-gara kita udah kayak ke brainwash, udah familiar. Jadi langsung tahu gitu. Oh, that's from that. Jadi terus susah untuk break away asosiasi mangkoknya dengan something else-nya itu susah gitu. Jadi kalau kamu pakai barang yang mold shape yang udah jadi dan familiar, harus benar-benar diproses lagi, tambahin ini tambahin itu sampai kita sampai nggak bisa tahu bahwa itu gitu. Baru bisa ya. Jadi palingan sih tips aku gitu. Tapi oke sih, akhir hasilnya sih sebagai mood lamp menarik, sinarnya dan pemakaian transparan dan comparatively sama merah-merahnya titik-titik clay-nya itu oke hasilnya. Ya, jadi palingan overall shape-nya aja sih kalau mau di-improve. Oke, sip. Thank you, Sir. Thank you. Silakan Mei. Oke, Sir, aku minta tolong no and share screen. Oke, silakan.
Oke, good morning sir. Ini jadi pertamanya tuh aku cetak silikon moldnya pakai modul aku yang 3D printing. Awalnya tuh nggak berhasil karena modulnya tuh ngambang-ngambang terus kan. Terus akhirnya setelah aku asistensi ke Sernjov, aku buat lagi silikon mold yang baru. Tapi modul aku ditempel pakai super glue gitu di wadahnya. Silikonnya itu lama sih buat kering. Mungkin karena terlalu tebal jadi susah keringnya. Tapi setelah kering aku coba cetak ke resinnya kan. But it not works karena dari 3D printingnya itu sendiri kayak ada tekstur garisnya gitu. Jadi resinnya jadi kayak ada garis-garis juga and jadi blurry kelihatannya. Next. Jadi karena not works, jadi aku beli cetakan silikon yang udah jadi. Berhubung bentuk modul aku itu basic, jadi gampang ditemuin cetakannya. Resinnya aku pakein sedikit glitter gold, jadi warnanya kinda yellowish. Karena modul yang aku mau ini cukup banyak dipakainya, jadi aku cetak resinnya sampai berhari-hari. Aku juga make sure supaya dia benar-benar kering and not sticky baru dikeluarin dari cetakannya. Next. Jadi project kali ini tuh aku terinspirasi dari partikel gitu. Kalau partikel itu kan biasanya ada padat, cair, sama gas. Jadi kali ini aku buatnya tuh dari bawah terlihat padat dan makin ke atas tuh makin renggang sama abstrak. Terus juga aku pengen buatnya tuh ini agak simple, jadi modulnya tuh basic. Dan warnanya itu aku biarin bening aja sama paling pakai glitter sedikit. Ini foto-foto yang aku ambil, tadinya itu aku mau tempel moldnya pakai resin juga. Cuma karena resinnya cepet kering jadi agak susah dan boros juga menurut aku. Jadinya aku pakai super glue, cuman di apply-nya dikit aja karena aku takut jadi buram gitu. Oh ya, sebelum aku tempel, aku juga ada amplas beberapa yang bentuk ujungnya tajam atau kurang pas. Setelah aku amplas, aku pakein metal polish supaya nggak terlalu buram. Next. Tadinya tuh aku buatnya tuh yang nggak ada 4 kakinya, cuma akhirnya aku tambahin supaya ada lampu bisa masuk. Terus bagian tengah bawahnya aku sengaja bolongin juga supaya bohlamnya tuh bisa masuk lewat bawah gitu. Next. Ini foto pas lampu dalam yang nggak dinyalain, aku pakai short light flashlight, jadi ada shadownya gitu. Udah sih, itu aja. Ini ada videonya. Oke, thank you, Mei. Ya, ya project kamu sangat modular sih. Jadi benar-benar modul, terus benar-benar ini. Ya paling kan mainin itu aja sih, the last compositionnya gitu waktu lagi stackingnya bisa lebih mainin kosong-kosongnya gitu. Jangan terlalu solid gitu. Jadi gradasi di mana dia mulai pecah-pecahnya itu mungkin lebih gradual gitu ya. Dari solid banget di bawah kakinya, mungkin udah mulai ada missing-missing di bagian-bagian tengahnya, baru ke atasnya tuh lebih kebuka dan lebih terpencar gitu. Mungkin di sananya aja sih kalau mau di-improve ya. Tapi udah bagus, udah oke. Warnanya oke. Palingan mungkin kalau bisa cari source light yang lebih kurang, yang nggak begitu so dominant. Ya, ada kayak bohlam tengah-tengah gede gitu, jadi mengganggu sih. Ya, jadi itu juga mungkin sebagai product designer salah satu yang paling kalian bisa explore keindahan gitu ya, biasanya lampu. Jadi try to familiar yourself dengan apa yang available gitu, lampu-lampu apa aja yang available yang ada di luaran. Dan kadang-kadang juga kalau buat aku beli-belin gitu kalau yang unik-unik gitu
source light, ada yang pakai baterai, ada pakai apa. Jadi lain kali lagi desain something udah ada lampu yang bisa dipakai untuk itu kayak source light gitu. Soalnya ini ke depannya juga kayaknya bisa dipakai lagi sih untuk sinarin produk, untuk apa, jadi bantu juga sih. Ya. Jadi kalau bisa juga explore itu. Gitu. Kalian punya koleksi all types of light source ya, untuk barang-barang kamu ke depannya nanti. Oke, good job sih. Ya, bagus itunya. Modulnya oke. Itu berapa modul tuh kira-kira yang kamu buat? Yang kecil-kecil itu kamu bikin berapa biji akhirnya? Kayaknya aku nyampe 70 ke atas deh. Aku nggak ngitungin banget sih, cuman banyak banget sih. Iya. Oke, good job. Sip, terima kasih. Silakan siapa nih berikutnya? Norin dulu deh, habis Norin terus Specs ya. Hello Norin. Oh, saya Sir. Oke. Bentar ya, Sir. PPT udah kelihatan belum? Sudah. Silakan. Jadi di sini aku kan sebelumnya udah kasih lihat 10 modul gitu kan ya, Sir. Jadi di sini aku mau gabungin 3 modul yang kayak begini, yang dimana kayak si resinnya nanti digabung-gabungin. Jadi di sini silicone mold aku bikin pakai bentuk kubus sama yang persegi panjang yang kecil-kecil gitu. Terus aku cetak. Pertama agak susah kering sih yang di sebelah sini, yang sebelah kanan itu katalisnya lebih dikit. Jadi tuh lebih lama kering gitu. Terus pertama tuh lengket-lengket, tapi pas aku udah diamin 2 hari udah jadi silikon, udah padat. Kalau yang kanan dia aku tambahin katalis lebih banyak. Tapi pas mau keluarin si silikonnya itu lebih keras. Soalnya kayak dia nggak terlalu gimana, yang kayak gampang dibuka gitu loh silikonnya, lebih padat. Terus di sini aku bikin resinnya kayak warnanya gradasi gitu, dari yang bening sampai yang kayak orange. Terus di sini aku pakai pewarna makanan. Sebelumnya kan pas asistensi kan nggak, maksudnya pas pertemuan yang kemarin kan aku denger kalau pakai pewarna makanan kayak bubble-bubble gitu ya, warna makanannya kan di resinnya kayak ada bubble-bubble pecah-pecah gitu. Tapi di sini aku bikin untungnya nggak pecah, terus kayak pas udah kering dia nyatu gitu. Terus untuk di sini aku sebelumnya nggak sengaja buat nempelin si kalender gitu, ada corak-coraknya jadinya, tapi ternyata bagus juga pas dilihat kayak ada corak gitu jadinya. Sebenarnya ini nggak sengaja, cuman gara-gara si resinnya tuh belum gimana kering kan, jadi tuh dia nempel gitu. Terus aku ada nyoba amplas resin, ternyata habis diamplas butek. Jadi aku nggak jadi pakai yang diamplas deh, aku pakai yang nggak diamplas, jadi lebih clear gitu. Terus di sini buat modulnya aku terinspirasi dari yang kayak rumah Eskimo gitu kan. Jadi tuh kayak begini deh. Ini buat yang dikasih cahaya, dia kayak begini, kayak orange gitu. Terus kalau yang dikasih cahaya kayak begini. Jadi kayak ada, jadi kayak warna gold gitu ya. Nggak tahu sih, aku lihatnya kayak begitu. Di sini aku susunnya nggak pakai lem. Soal nggak tahu kenapa, kayak yang tadi Alia bilang kan kayak kalau dibiarin nempel. Nah, punya aku juga kayak gitu. Jadi nempel-nempel aja gitu. Terus yang kedua aku bikin, sebenarnya ini aku cuma nyusun-nyusun doang kan. Ternyata lucu juga kalau diginiin, terus ya udah deh aku fotoin. Buat 2 modul ini aku nggak sempat video, soalnya aku nggak tahu kalau mau di video kan. Jadi aku udah bongkar, jadi aku nggak sempat video. Udah kayak gitu aja sih, Ter. Thank you.
Oke, thank you. Ya, kalau aku pribadi sih aku lebih suka yang modul kedua. Ya, secara desain elemen lebih indah gitu, lebih ada struktur, ada permainan pergerakan yang jelas gitu ya. Kalau yang pertama agak terlalu apa ya, too much gitu, kayak too random. Jadi kalau aku enjoy gitu sebagai desain, for me I like the modul number 2 better. Ya bagusnya kamu gitu sih, kadang-kadang kayak gitu. Kalau kita lagi eksperimen dengan material atau teknik atau apa, ada things yang happen accident gitu ya, not by, bukannya kamu emang sengaja kayak tadi gitu, itunya nempel-nempel kalendernya, base-nya ke resinnya terus malah indah. Itu kayak gitu, kalian juga mesti belajar tuh mindsetnya. Jangan di-dismiss as a failure gitu, bahwa a lot of things, mistakes dan lain-lain kadang-kadang bisa kalau kitanya sensitif, itu bisa dipakai sebagai something yang inovasi. Ada potensi untuk bisa dikembangkan untuk menjadi sesuatu yang bagus dari accidents dan jadi don't take anything for granted. Ya, dari failure pun bisa belajar, dari apapun bisa belajar. Jadi selalu ada potensi untuk bisa dikembangkan lagi untuk menjadi sesuatu yang menarik dan original malah. Ya, that's a good. Jadi kamu punya pemikiran itu bagus gitu. Mesti emang sengaja ke arah sana biasanya kita. Ada sesuatu yang accidental tapi kayaknya ada potensi terus dikembangkan, di-explore gitu. Oke, good job. Thank you. Silakan Pex. Terakhir ya. Silakan. Aku izin share ya. Udah kelihatan sih. Sudah Pex, silakan. Oke, jadi ini aku cetak silikon moldnya dari benang yang ini sama yang ini. Kenapa aku pakai yang ini? Soalnya kemarin pas aku pesen 3D print yang ini, datangnya tuh lama banget. Jadi aku panik kan. Jadi aku nyari barang-barang gitu di rumah yang bisa dicetak. Terus dapet gelang mama yang kayak gini. Jadi aku cetak aja. Terus aku sempat gagal 2 kali. Jadinya kayak ngeras gitu pas diaduk silikon moldnya. Soalnya kebanyakan katalisnya. Jadinya begitu deh. Terus aku sempat cetak resinnya di sini juga langsung, tapi pas sudah ngeset itu keluarnya susah banget. Jadi ya gini hasilnya, sempat ada patah juga di sini, jadi gitu. Terus ini yang dari yang cetakan sebelumnya ngesetnya kering gitu di cetakannya, tapi atasnya masih rada-rada lembek. Jadi kalau misalnya kena barang gitu dia masih kecetak. Jadi ini kena tisu kemarin, terus tisunya kecetak gitu. Terus dari silikon mold yang dari 3D printing aku, ini hasil yang pertama. Ini aku coba pakai pewarna makanan kan, tapi jadinya aduh buram ya. Sorry. Tapi jadinya kayak bintik-bintik gini hasilnya. Terus akhirnya aku pakai soft pastel, jadinya kayak gini. Terus ini yang bening. Terus ini pertama kali aku coba yang pakai gelang mama. Terus hasilnya awalnya tuh lengket. Terus sampai berapa hari? Sampai berapa hari masih lengket kan. Terus akhirnya hasilnya kayak gini. Tapi ini udah ngeset sih akhirnya. Terus ini pas sudah diamplas jadinya rada mulus tapi rada burem juga.
Terus yang ini aku sempat coba, atasnya aku amplas, terus hasilnya jelek banget, kayak beset-beset gitu, terus ada bubble-bubble-nya gitu. Jadinya hasil akhirnya aku kasih akrilik gitu, yang bagian sini. Bagian atas sama bagian sampingnya aku kasih akrilik. Jadi gini hasil akhirnya. Aku inspirasinya dari Nature Aurora yang ini. Jadi awal modelnya tuh kan aku maunya kayak gini, terus pas datang hasilnya ternyata sebenarnya terlalu kegedean ukurannya. Jadi aku buatnya kayak gini. Terus ini video. Tapi ini aku cuma ngasih lihat seluruhnya aja sih gitu. Oh ya, ini aku lemnya pakai lem Korea, jadi dia bisa stay still gitu, bisa tahan. All the mark. Oke, gitu aja sih, Sir. Oke, thank you, Pex. Ya, for me mungkin kamu yang hasil komposisi akhirnya dan modulnya yang paling menarik kamu sih kayaknya. Yang lain-lain agak kebanyakan agak safe gitu, Son. Safe atau terlalu biasa gitu ya. Terus arrangementnya juga biasa gitu. Jadi buat aku sih kamu menarik ini. Komposisinya, itunya, elemen-elemennya, shape-nya very unusual, jadi bikin dia ya paling ini sih, paling atraktif dan itu akhir hasilnya. Ya, good job. Oke. Aku salah nangkep gitu, Sir. Soalnya aku pikir kan ini 3 model, terus dijadiin satu, tapi aku cuma pakai 2 gitu. Terus yang lain tuh pada satu model tapi banyak. Jadi kira aku salah. Enggak sih, nggak ada salah benernya juga sih. Ini kan cuma lebih permainan aja. Kalau kamu pakai modulnya lebih banyak ya lebih challenging sebenarnya. Soalnya kan komponennya tuh mesti dicocokkan gitu ya, ada harmoninya. Kalau ini fotonya paling bagus yang kiri itu, kiri atas for me. Ini ya. Ya, tapi modul kamu tuh udah menarik gitu shape-nya. Terus bisa interchangeable-nya, bisa di slide-slide-nya, jadi banyak potensinya gitu. Warnanya juga oke, ya, kamu mainin permainan ombre-nya indah. Jadi mungkin kalau mau lebih bagus ya lebih banyak. Ya. Iya, sebenarnya udah banyak, tapi pada jatuh terus pecah, jadi aduh. Hancur. Gitu. Kalau ini mungkin kamu pakai yang Lycal mungkin bisa lebih ini. Soalnya Lycal kan dia fleksibel tuh, kenyal-kenyal kayak karet. Jadi kemungkinan dia jatuh pun nggak pecah kalau Lycal. Lycal yang fleksibel ya. Lycal ada 2 macam juga. Oke, ya oke sih, bagus. Kalau itunya sih amplasnya ya masih kurang aja. Jadi pertama gara-gara kamu mixnya ada bubble-bubble, jadi kamu amplas ya bubble-nya keluar kelihatan baru kekikis terus kelihatan bolong-bolong. Iya. Makanya aku kini pakai akrilik. Iya. Banyak orang biasanya malah dituangin resin lagi di bagian habis kamu amplas cukup rata, terus tuangin aja di bagian atasnya lagi. Itu bikin dia mengkilap lagi dan smooth ya. Ya oke lah. Oke. Jadi oke ya, kalian semua 2 minggu ke depan pokoknya terusin bikin lagi yang bonus resin project. Jadi boleh apa aja tuh, boleh kamu kalau kamu males untuk casting resin lagi, bisa aja sih yang udah ada itu kamu dismantle, bikin lagi something else. Either bisa jadi hunting, bisa jadi apa ya terserah kamu lah, pokoknya bebas ya. Yang kreatif aja, kreatif, unusual, keren, menarik gitu. Itu aku nilai 1-5, nanti either ditambahin ke cut, average dari cut kamu, atau ditambahin ke UAS ya.
waktu 2 minggu. Kalau yang lebih mau adventurous, mau apa ya bisa coba-coba tuh yang project-project resin lain yang banyak di luaran gitu, yang kamu mau teknik-teknik yang menarik tapi belum kamu cobain, ya silahkan cobain. Ya, in the meantime juga these 2 weeks bakalan aku mulai kirimin kalian reference mechanical movement, juga mungkin ada video-video tentang resin, ada resin project yang mungkin menarik yang bisa kalian coba, dan mechanical simple dan automata, ya GIF automata. Kalau mau dapat ide, mulai itu lihat-liatin video-video automata ya, museum automatron, automata, terus mekanisme simple automata, bikin gear ya. Bisa mulai pikirin kalau kamu maunya pasti pakai gear ya, mungkin 3D print paling bagus gearnya. Jadi chances untuk berhasilnya lebih gede, walaupun nggak harus ya. Bisa aja sih kamu potong-potong pakai cardboard, ditempel-tempel jadi satu pakai lem tembak untuk bikin gearnya. Pakai tusuk sate, pakai kardus, ya, terserah. Materialnya bebas soalnya yang automata ini. Ya. Nanti aku kasih juga videonya yang anak-anak lain dulu pernah bikin. Intinya sih kalau automata itu apa ya? Dari movement yang simple bisa create a lot of liveliness gitu, kayak pergerakan yang sangat kayak kompleks dan lifelike. Itu yang biasanya buat aku sukses gitu ya. Jadi dari pergerakan-pergerakan simple yang cuma naik turun atau muter-muter, tapi bisa kamu combine somehow dengan engsel-engsel dan pergerakan dan tali dan apapun gitu untuk bikin dia lebih lively, kayak tampangnya kayak alive gitu ya. Kalau ada kulturnya bisa lebih bagus lagi, itu that's extra point juga ya. Jadi yang sukses dulu ada yang bikin tari kecak, terus ada yang bikin lion dance, itu bagus-bagus hasilnya. Ya. Tapi bisa lebih banyak lagi sih. Jadi 2 minggu ini aku bakal mulai share kamu di WhatsApp group yang aku rasa bisa helpful gitu, mulai. Terus selama kamu lagi kerjain resin, kalau kamu lagi mau explore juga, bikin itunya, mekanisme simpelnya gitu, boleh mulai ya. Jadi that's it for now. Thank you semuanya, semangat terus ya. Ya, stay safe juga. Kalau belum dapat booster, quickly get booster kalau kamu emang qualified untuk boleh get booster. Oke, semua sip. Thank you. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.